Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi teman-teman semuanya. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang statistika, tapi spesifik untuk persiapan UTBK. Kenapa saya bilang spesifik? Karena bakal beda tipe soal statistika di ujian sekolah, di ujian nasional, sama di UTBK. Nah, biasanya kan kalau di ujian sekolah itu rata-rata ya, bentuk soalnya ada data tunggal, kemudian juga ada data yang berkelompok. Data yang berkelompok itu yang pakai tabel distribusi frekuensi, yang ada OGIF, ada histogram, dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan di UTBK, berdasarkan pengalaman saya, seringnya nemuin soal-soal yang tentang rata-rata data tunggal. Nah, tapi intinya data tunggal sih, bisa rata-rata, bisa median, bisa tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan lain-lain gitu. Nah, di video kali ini kita bakal coba ngebahas hal-hal tentang itu, dan lebih spesifik lagi tentang rata-rata dulu ya yang kita bahas sekarang, karena ini langganan terus-terusan muncul kalau yang tentang rata-rata. Nah, maksudnya rata-rata seperti apa? Kita coba dari basicnya dulu ya, supaya nanti kuat juga teman-teman secara konsepnya. Nah, apa rata-rata? Rata-rata itu sebenarnya data yang mewakili dari sekumpulan data. Jadi misalkan simpelnya gini deh, misalnya kita punya data yang semuanya sama ya. Misalkan kita punya sebuah data yang semua nilainya sama, yaitu 5, 5, 5, 5. Apa yang dimaksud dengan rata-rata adalah rata-rata itu jumlah data dibagi dengan banyak data. Ya. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Apa bedanya jumlah sama banyak? Jumlah itu berarti semua datanya itu kita tambahkan, ya, kita hitung jumlahnya. Sedangkan kalau banyak itu kita hanya hitung ada berapa datanya. Nah, untuk yang contoh ini berarti kalau kita jumlahkan semua 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 jadinya 20, dibagi dengan banyak datanya adalah 4, sehingga rata-ratanya adalah 5. Oke. Nah, jadi secara konsep tuh ini jumlah data dibagi dengan banyak data. Misalkan kita punya lagi data seperti ini. 5, 5, 5, kemudian 7, 7, sama 8. Nah, cara menghitung rata-ratanya adalah kalau kita lihat seperti ini, betul kita akan jumlahkan juga, tapi supaya efektif, bukan caranya 5 tambah 5 tambah 5, tapi lihat aja 5-nya kan ada 3. Berarti kita akan kalikan dia dengan frekuensinya, yaitu 5 dikali dengan 3, ditambah 7 dikali 2, ditambah dengan 8, dibagi dengan, nah totalnya ada berapa? Di sini ada 3, ada 2, ada 1. Berarti di sini 3 ditambah 2 ditambah 1. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa paham ya. Tinggal kita hitung aja hasilnya. Nah, sekarang saya mau coba ngebahas tentang ada yang disebut sebagai rata-rata gabungan. Oke, rata-rata gabungan. Nah, rata-rata gabungan konsepnya tetap sama juga sih dengan jumlah data dan banyak data yang tadi ya. Jadi misalkan kita punya dua kelas nih. Ada yang kita sebut sebagai kelas A, dan ada yang kita sebut sebagai kelas B. Oke. Kemudian di sini ada jumlah data. Jumlah data, di sini ada banyak data, dan di sini ada X bar-nya. Nah, ini simbol-simbolnya aja dulu. Misalkan kalau di Misalkan kalau di kelas A nih, kelas A itu jumlah datanya kita simbolkan sebagai JA. Kemudian di kelas B kita simbolkan sebagai JB. Banyak data di kelas A, misalkan kita simbolkan sebagai NA aja ya, karena N itu biasanya identik dengan banyak frekuensinya. Kelas B-nya adalah NB. Nah, X bar-nya untuk di kelas A adalah X bar A, dan ini adalah X bar B. Oke. Nah, kalau secara formula di sini pertama kita akan dapatkan bahwa X bar A itu sama dengan jumlah A dibagi dengan NA. Ya. Nah, ini kalau kita misalkan pindahkan jadinya X bar A dikali dengan NA sama dengan JA. Oke. Nah, kemudian di sini untuk X bar B-nya, X bar B itu sama dengan JB atau jumlah data yang B dibagi dengan NB. Kalau kita pindahkan akan dapat nanti hasilnya X bar B dikali dengan NB itu sama dengan JB. Nah, kemudian misalkan kedua data di kelas ini kita gabungkan. Jadi yang kelas A sama kelas B itu kita gabungkan semua. Berarti kan datanya bakal nyampur ya.
Dan juga total frekuensinya pasti bakal beda. Yang awalnya masing-masing aja NA dengan NB, nanti total frekuensinya menjadi menyatu gitu. Nah, sekarang jika kelas A dan B itu digabung, maka akan jadi seperti apa? Apa yang saya coba sampaikan di sini sebenarnya mengajak kalian biar bisa nemuin rumusnya dulu, supaya nanti secara konsepnya pun juga paham dari mana sebenarnya rumus rata-rata gabungan itu didapat. Nah, untuk rata-ratanya kita simbolkan sebagai X bar gabungan. Nah, konsepnya sama. Konsepnya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, sekarang kan awalnya tadi kalau jumlah data itu kan masing-masing nih. Jumlah data yang A, JA, jumlah data yang B adalah JB. Kalau kita gabungkan berarti sekarang jumlah datanya akan menjadi JA ditambah JB. Karena kan kelas A dan kelas B jumlahnya kita gabungkan. Di bawah kita bagi juga dengan banyak datanya adalah NA ditambah dengan NB. Oke. Nah, sehingga hasilnya sama dengan X bar gabungan ini. Kalau kita ingat-ingat tadi, JA itu kan ada tadi, udah kita ketemu formulanya. Dia adalah X bar A dikali dengan NA. Jadi hasilnya X bar A dikali dengan NA ditambah X bar B dikali dengan NB dibagi dengan NA ditambah NB gitu. Nah, inilah rumus dari rata-rata gabungan. Nah, gini kurang lebih cara nyari. Mungkin kalian juga dulu udah pernah dapat rumus ini waktu di sekolah. Cuman mungkin barangkali belum tahu dari mana rumus ini. Nah, sekarang jadi lebih tahu. Oke, nah sekarang mungkin kalau misalkan kalian tertarik buat ngulik-nguliknya, ada rumus satu lagi sebenarnya, yaitu perbandingan antara NA dan NB. NA dan NB. Nah, rumusnya diulik-uliknya dari sini juga. Kalau kalian tertarik, coba diulik sendiri ya. NA dibagi NB itu sama dengan tanda mutlak dari X bar gabungan dikurang dengan X bar, bukan A, tapi X bar B. Nah, silakan buat yang tertarik, buat yang merasa tertantang buat nyari asal-usul rumus ini, coba kalian cari, tapi saya nggak bakal bahas di video ini ya. Nah, gitu. Jadi X bar gabungan dikurangi X bar B dibagi dengan X bar gabungan dikurangi X bar A. Jadi kalau misalkan sini NA bagi NB, maka ini pun terbalik jadi B per A. Kalau di sini B per A, tinggal dibalik aja jadinya A per B. Tapi depannya sama X bar gabungan. Dan jangan lupa pakai tanda mutlak, karena perbandingan itu nggak ada yang negatif ya, tetap digunakan positif gitu. Oke, nah ini kurang lebih rumusnya. Sekarang kita bakal coba masuk ke contoh soalnya. Oke, ini contoh soalnya. 5 orang mengikuti ujian dan setelah dihitung rata-ratanya itu adalah 8. Nah, kemudian ada seseorang yang nilainya itu ditambahkan juga ke 5 orang yang awal tadi, kemudian rata-ratanya menjadi 7,5. Berapakah nilai orang yang terakhir tadi? Nah, di sini kita perlu mendeteksi dulu ya. Ini apakah kasusnya masalah rata-rata gabungan atau bukan gitu ya. Mungkin rata-rata yang biasa aja. Tapi kan di sini ada kata-kata ditambahkan. Ya kan awalnya ada 5, kemudian ditambahkan dengan seseorang lagi. Berarti kan 5 orang digabungkan dengan yang 1 orang tadi gitu. Nah, kalau gitu kita bisa deteksi di sini nih. Pertama, X bar A itu adalah 8 kan? Ya enggak? Nah, kemudian apalagi yang bisa kita tahu? NA-nya sama dengan berapa? Nah, ketika dapat rata-rata 8 ini ada berapa orang tuh awalnya? Ada 5 orang. Nah, berarti NA-nya adalah 5. Nah, kemudian X bar B-nya kita ketahui nggak? Oke, kita skip dulu ya. Kalau NB-nya ada nggak NB-nya? NB-nya ada. Kan tadi seseorang ditambahkan, berarti 1 orang ini. Nah, kalau gitu tadi X bar B-nya ini adalah yang ditanyakan. Apalagi yang kita ketahui. Jika seseorang ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 7,5. Nah, menjadi ini kan berarti sudah digabungkan. Artinya, X bar gabungannya itu sama dengan 7,5. Nah, sekarang kita tinggal masukin aja ke rumus yang tadi, ke formula yang tadi ya. Rumusnya tadi adalah X bar gabungan. Saya pakai G aja ya. X bar G sama dengan X bar A dikali dengan NA ditambah X bar B dikali dengan NB. Ini dibagi dengan NA ditambah NB. X bar gabungannya adalah 7,5. Jadi 7,5 sama dengan X bar A-nya 8. Jadi 8 dikali 5 ditambah
X bar B-nya adalah kita nggak tahu ya, kita simbolkan aja dengan X bar B, tetap seperti biasa. NB-nya adalah 1 dibagi dengan, di bawahnya udah jelas 5 tambah 1 ya, jadi 6. Udah, tinggal kita kali-kalikan sekarang. 7,5 dikali dengan 6 itu 45 sama dengan 40 ya. 40 ditambah dengan X bar B. Nah, sehingga kita bisa dapat dari sini bahwa X bar B-nya tinggal pindahkan yang 40. Jadi 45 kurang 40 sama dengan 5. Ini apa maksudnya X bar B? X bar B ini adalah nilai dari satu orang yang tadi. Kayak gitu. Oke, nah sampai sini mudah-mudahan udah mulai kebayang ya tentang gimana maksudnya rata-rata gabungan. Tapi nanti soalnya bakal lebih bervariasi sebenarnya. Kita akan coba satu soal yang lain lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bentuk berikut ini adalah data terurut nilai ujian. Nah, terurut ya berarti pasti Z nggak mungkin lebih daripada 8. X, Y, Z, 8, P, Q. Jika rata-rata dua orang terbaik adalah 9 dan rata-rata keseluruhan adalah 47/6, maka rata-rata 3 orang terendah nilainya adalah berapa? Nah, di sini kan kalau kita lihat dia juga modelnya gabungan ya, karena udah ada kata-kata keseluruhan, artinya ada sebagian-sebagiannya. Nah, yang mana maksudnya terbaik di sini? Karena datanya sudah terurut, berarti kan terurut itu dari terkecil sampai terbesar. Sehingga inilah data yang terbaik. Nah, sedangkan inilah yang nilainya terendah gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau tadi kan sini ada dua kelompok ya, NA sama NB. Di sini ada berapa kelompok kira-kira? Ada kelompok yang terbaik, ada kelompok yang nilainya terendah, yang terbaik sama satu lagi yang nilainya di tengah-tengah gitu, yang 8. Nah, jadi di sini rumusnya pun juga bukan pakai yang NA sama NB, tapi kita akan lebarkan menjadi sampai C. Nah, sehingga rumusnya bakal kayak gini. Oh, sorry, kita simbolkan dulu ya. Kita simbolkan supaya nanti nggak susah ketika kita masukin ke rumusnya. Kita misalkan dulu, ini misalnya A, ini adalah B, dan ini adalah C. Oke? Nah, berarti yang kita bakal carikan X bar A-nya. Oke, sekarang kita tinggal masukin aja ke rumusnya. X bar gabungan itu sama dengan X bar A dikali dengan NA ditambah X bar B dikali dengan dengan NB ditambah, karena ada 3 kelompok berarti X bar C dikali dengan NC. Kita bagi dengan NA ditambah NB ditambah NC. X bar gabungannya tadi katanya 47/6. Tinggal kita masukin jadi 47 dibagi 6 sama dengan X bar A-nya, justru itu yang kita cari. Berarti X bar A dikali, tapi NA-nya ada karena ada 3 data. Berarti 3. Ditambah X bar B-nya 8 ya, karena nilainya hanya 1 aja. Jadi 8 dikali dengan X bar NB-nya 1. X bar C-nya, X bar dari P sama Q ya. Di soal udah ada 9. Nah, berarti di sini 9. Kita kalikan dengan 2. Nah, dibagi dengan, nah yang ini udah jelas ya. 3 tambah 1 tambah 2 jadinya 6. Oke, kebetulan ini bisa habis. 6 sama 6-nya bisa habis. Sekarang tinggal 47 aja. Berarti 47 sama dengan 3 dikali X bar A ditambah ini jadi 8 ditambah 18 itu 26. Oke, tinggal kita geser jadinya 3 kali X bar A sama dengan 47 dikurangi 26. 3 X bar A sama dengan 21 sehingga dapat X bar A-nya sama dengan 7 gitu. Oke, nah kurang lebih itu caranya buat nentuin rata-rata gabungan sama penerapannya. Nanti masalah konteks dan lain-lainnya juga bisa menyesuaikan kayak gitu. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke soal nomor 3. Masih tentang rata-rata lagi. Kita akan banyakin konteks-konteks soalnya ya, karena di rata-rata itu bisa berkembang banget jenis-jenis soalnya, redaksinya bisa berkembang juga, kemudian dari segi data yang diketahui juga bisa bermacam-macam. Nah, salah satu contohnya adalah ini yang jarang juga diungkit tentang interval dari rata-rata. Misalkan kita punya soal seperti ini. Nah, contohnya seperti ini ya. Dari 7 bilangan terkecilnya adalah 10 dan terbesarnya adalah 50. Maka interval dari nilai rata-ratanya adalah berapa? Nah, karena di sini kan nggak diketahui ya bilangan tengah-tengahnya itu berapa, yang hanya diketahui adalah bilangan terkecilnya 10 dan terbesarnya 50. Sehingga gini teman-teman, X bar-nya itu kan pasti akan berada di antara data yang kemungkinan jumlah datanya terbesar atau kemungkinan jumlah datanya terkecil.
jumlah data terbesar yang pasti bisa kita deteksi adalah 10 ditambah, nah kita ambil aja yang paling maksimal, yaitu kalau angkanya 50 lagi. Jadi 50, di sini 50 ditambah 50, 1, 2, 3, 4, 5, belum. 50 ditambah 50, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita bagi dengan ada 7 bilangan gitu. Oke, ini data yang paling besar, yang paling mungkin, karena kan hanya diketahui dua ujungnya aja kan, 10 sama 50 aja. Yang tengah-tengahnya nggak diketahui berapa. Nah, kita ngambil paling maksimal aja. Kenapa kita yakinin paling besar? Karena nggak ada lagi angka terbesar selain 50 di dalam konteks data ini. Misalkan kita ngambil di sini 40. Pasti kan 40 lebih kalah daripada data yang ini. Nah, kemudian data yang paling kecilnya kira-kira berapa? Yang paling kecilnya jumlah datanya. Kita mulai tetap dari 10, ujungnya adalah 50. Nah, tengah-tengahnya pasti ngikut data yang terkecil, yaitu 10, 10, 10, 10, 10. Ada 6, oke, dibagi dengan 7. Gitu. Jadi totalnya X barnya berada di interval ini 300, berarti 310 per 7 dan 110 per 7. Oke. Nah, ini tapi ini kalau misalkan nggak ada pembatasnya. Jadi pembatasnya hanya bagian kiri sama bagian kanannya saja. Nah, sekarang gimana kalau misalkan soalnya sama tapi kita bikin batasan? Contohnya seperti ini. Oke, kayak gini. Ini lanjutan dari nomor 3. Jadi jika data kelimanya adalah 60, maka interval dari X barnya adalah berapa? Nah, kita coba bikin dulu ya. Paling mungkin data yang paling kecil itu angkanya berapa aja misalnya. Di sini ada angka 10, terus ada angka 60 di bagian kelima ya. Yang kelima sama ada angka 50 bagian ujung. 10 ditambah berapa, ditambah berapa, ditambah berapa, ditambah berapa, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini 60 ya. 60 ditambah tambah berapa, ditambah dengan 50. Oke, berarti kita coba ganti dulu datanya, jangan 50 ya. Misalkan data terbesarnya adalah 70. Oke. Berarti di sini kita ubah menjadi 70 juga. Oke. Ini data yang mungkin ya. Sekarang kita lihat lagi dengan X barnya gimana. Ini dibagi karena rata-rata berarti dibagi dengan 7. Sini ada X barnya lebih kecil sama dengan, kita bikin format yang sama dulu ya. Nanti kita lihat kira-kira datanya bisa diisi dengan angka berapa. 1, 2, 3, 4. Kayak di sini 60. Di sini 70. Oke. Data paling besar, yang paling besar yang mungkin adalah di sini kalau kita ngisinya pasti angkanya 70 juga. Oke. Nah, kemudian angka di sini kira-kira kita isi dengan berapa supaya nilainya pun tetap paling besar. Karena dia terbatas oleh 60, maka nggak mungkin di sini 70. Karena kan datanya terurut ya. Maka di sini pasti 70, 60, 60 sama 60. Ini data yang paling besar jumlahnya. Nah, sedangkan untuk data yang paling kecil jumlahnya, di sini 70. Maka supaya di sini pun lebih kecil, maka kita ngambil data yang paling kecil di antara 60 sama 70, yaitu 60 itu sendiri. Nah, sedangkan bagian kiri-kirinya, kira-kira angka berapa yang paling kecil yang bisa kita isi supaya datanya juga paling besar di antara semua, paling kecil di antara semua data, yaitu 10, 10 sama 10 gitu. Tinggal kita jumlahkan aja. 40, 100 berarti 230. Jadi 230 dibagi 7. Di sini X bar 10 tambah 60. Ini berapa nih? Segini 140. Segini itu 240. 140 tambah 150 itu 380, tambah 10 berarti 390 per 7. Jadi inilah interval dari rata-rata kalau data terbesarnya 10, data terbesarnya 70, data terkecilnya 10, dan ada data kelima 60. Jadi dia punya pembatas. Tadi kalau misalkan nggak punya pembatas, ya udah tinggal ngambil angka terbesar sama angka terkecilnya saja supaya bisa yang paling besar sama bisa yang paling kecil datanya. Oke, gitu aja dulu mungkin buat video sekarang. Tinggal kita perbanyak latihan-latihan soal aja. Ingat untuk rata-rata ini banyak banget variasinya, tapi konsepnya gitu-gitu aja sebenarnya. Jumlah data dibagi dengan banyak data. Konsepnya sama, tapi dari tipe soalnya bisa dibuat bermacam-macam lagi.
Oke, terima kasih. Itu saja. Kalau misalkan ada yang masih bingung, ada yang masih belum dimengerti, silakan ditanyakan, bisa di kolom komentar atau bisa juga di grup WhatsApp ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.